Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kenalin aku Anissa Sasi Nurjanah dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini aku bakal bahas terkait konsentrasi yang sedang aku dalami, yaitu ekonomi syariah dengan mata kuliah fikih muamalah. Seperti yang kita ketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, termasuk mengatur akad-akad transaksi dalam Islam. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang akad gadai atau rahan. Yuk simak videonya sampai akhir. Akad gadai atau rahan dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam, rahan merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Rahan atau gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rahin sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Dan barang tersebut yang diterima bernilai ekonomi sehingga penerima gadai atau al-murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai. Dimaksud bila pihak menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Gadai atau rahan juga memiliki rukun dan syarat. Rukun gadai yang pertama, yang menggadaikan atau rahin orang yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya dan memiliki barang yang akan digadai. Lalu yang kedua, penerima gadai atau al-murtahin, orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Lalu yang ketiga, barang jaminan atau almarhun, barang yang digunakan oleh rahin yang dijadikan jaminan. Yang keempat, utang atau marhun bihi, dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas besar tafsiran marhun. Lalu yang kelima, sikhot atau ijab dan kabul. Syarat-syarat dari gadai atau rahan yang pertama harus berupa barang, yang kedua kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, lalu yang ketiga barang yang digadaikan bisa dijual jika pelunasan utang sudah jatuh tempo. Ketentuan umum pelaksanaan gadai atau rahan dalam Islam memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Lalu yang ketiga, resiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Yang keempat, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain. Biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Lalu yang kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah untuk barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut, yang merupakan satu, benda bernilai menurut hukum syara, yang kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan yang ketiga, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Lalu yang ke 6. Pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila
sampai pada waktu yang sudah ditentukan Rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka Rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaiannya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang ketujuh, prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajiban. Contoh kasus gadai yaitu jika ada seseorang pria membutuhkan dana untuk membayar biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit. Dia memiliki perhiasan emas senilai 5 juta rupiah dan memutuskan untuk menggadaikannya di pegadaian syariah. Dia menyerahkan perhiasan emas tersebut sebagai jaminan dan menerima pinjaman sebesar 4 juta rupiah dari pegadaian. Dia harus membayar kembali pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika dia tidak dapat membayar pinjaman, maka pegadaian dapat menjual perhiasan emas tersebut untuk melunasi hutangnya. Kelebihan dari gadai atau rahan ini, yang pertama, memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang berharga. Yang kedua, tidak ada bunga dalam akad gadai syariah sehingga tidak menimbulkan riba. Lalu yang ketiga, pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan dari penjualan barang jaminan jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman. Lalu yang keempat, barang jaminan dapat diambil kembali oleh peminjam setelah melunasi pinjaman. Yang kelima, akad gadai atau rahan dapat memberikan manfaat sosial bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Lalu kekurangan dari akad gadai atau rahan ini yaitu yang pertama, jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman, maka barang jaminan dapat dijual oleh pinjaman sehingga peminjam dapat kehilangan barang berharga. Yang kedua, peminjam dapat terjebak dalam lingkaran hutang jika dia tidak dapat membayar pinjaman. Lalu yang ketiga, nilai jual barang jaminan dapat berubah-ubah sehingga peminjam dapat kehilangan barang jaminan dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai pinjaman. Maksud dari ini yaitu jika seseorang menggadaikan emas senilai 10 juta rupiah dan menerima pinjaman sebesar 8 juta rupiah, namun kemudian harga emas turun sehingga nilainya 7 juta rupiah, maka jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman, maka pemberi pinjaman dapat menjual emas tersebut dengan harga 7 juta rupiah sehingga peminjam kehilangan barang jaminan senilai 10 juta rupiah. Dengan penjelasan mengenai salah satu akad yang ada dalam fikih muamalah, semoga dapat memberi manfaat untuk sobat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.